Sekali lagi selamat hari Easter kepada semua baik yang ada di katedral pada hari ini maupun Anda yang sedang berada di Hosanna Hall, dan juga bagi Anda yang akan menonton rekaman ini dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat menyambut hari kebangkitan Kristus, dan kiranya sekali lagi kebangkitan Kristus akan dialami oleh setiap kita. Kuasa kebangkitan itu yang dialami di dalam kehidupan kita, supaya bukan sahaja mengetahui, merayakannya, tetapi juga menikmati dan menjadikan diri kita sebagai saksi yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya dari tadi pagi bersama dengan jemaat bagian bahasa Cina, walaupun tidak dari permulaan sebab mereka mulakan sunrise service pada jam 5 pagi tadi, dan selepas itu saya sempat bersama dengan saudara-saudara kita daripada bahasa Cina untuk sarapan pagi dan selepas itu berada di kebaktian bahasa Inggris, menikmati kebaikan Tuhan, mendengar firman Tuhan yang dikatakan, disampaikan oleh seorang rekan sekerja kita mengenai bagaimana pemikiran orang Yahudi terhadap soal-soal kebangkitan, dan bagaimana pemikiran orang-orang Yunani yang tergulung mungkin dalam 2-3 gulungan memiliki pandangan yang berbeza tentang hal-hal kebangkitan, dan bagaimana Injil harus menerobosi yang berada dalam kumpulan yang berbeza. Kita ini semua tidak sama dan level pengertian kita juga tidak sama. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus akan menerangi hati kita. Di dalam apapun tahap kita mengerti, kita akan diterangi oleh kuat kuasa Roh Kudus, kerana saya selalu percaya bahwa kalau hanya ada pengetahuan, itu sekadar informasi yang kita dapat. Kalau kita ada pengalaman dengan apa yang kita tahu, itu sekadar suatu konfirmasi atau kepastian daripada apa yang kita tahu. Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita kerana tidak ada kuasa yang menyentuh roh kita. Hanya apabila Roh Kudus yang menyentuh roh kita dan terjadi satu peralihan besar, pertukaran ilahi atau divine exchange di dalam pemikiran ramai orang, maka Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengalami suatu transformasi yang baru dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, sementara kita mendapatkan informasi secara intelek, secara pengetahuan yang juga sangat penting untuk kita, kita harus juga masuk lebih dalam kepada soal mengalaminya, kerana apa yang kita percaya kita harus alami dan lakukan dalam hidup. Di samping dalam proses yang demikian terjadi satu transformasi, satu perubahan dalam kehidupan yang menjadikan kita begitu sangat berarti dan dekat dengan hati Tuhan. Saya telah melawat Israel 2 kali, dan saya telah kedua kalinya saya juga pernah melawat di tempat Golgota dan di tempat kuburan yang dipercayai di mana Yesus dikebumikan. Saya melihat bahwa ada ramai orang dari berbagai negara dalam satu hari, tidak tahu berapa ribu orang, rombongan untuk datang keluar masuk, dan saya hanya memikirkan berapa banyak perubahan yang mereka alami. Tapi dalam semua pengalaman yang kita lalui, tidak ada sama dengan pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kerana bila kita bertemu dengan Yesus Kristus secara pribadi, rohnya akan menyentuh roh kita, dan pada akhirnya ada suatu perubahan besar, akan ada suatu peralihan besar dalam kehidupan yang dipimpin, yang dilakukan oleh Tuhan secara khusus. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita berbicara tentang kesan kebangkitan Kristus ini, saya ingin berbicara mengenai dua tempat yang berbeza, di satu jalan tetapi dua arah yang berbeza, yaitu perjalanan ke Yerusalem dan perjalanan ke Emmaus. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah,
Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah kerana segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Memang dalam seluruh kebenaran Alkitab, perkataan baru dan membaharui ini adalah suatu peralihan yang diulang-ulang dalam kalangan umat Allah. Bila ada perkataan baru, seringkali kita berbicara tentang yang dulu belum ada dan sekarang baru ada. Tetapi juga bila kita melihat perkataan baru, itu dia melibatkan yang memang sudah ada, tetapi apabila dibaharui, dia akan menjadi quality yang baru di dalam Tuhan. Sebab itu penting, bagaimana pandangan kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana pendirian hidup kita. Apakah kita hanya melihat sesuatu yang dulu tidak ada dan sekarang ada, atau kita rindu mengalami yang sudah ada dan dibaharui untuk maju ke hadapan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kesan kebangkitan Kristus seringkali membawa pembaharuan yang luar biasa. Dan cerita mengenai dua orang yang pergi ke Emmaus ini memberi sedikit panduan kepada kita bagaimana perkara itu berlaku. Kalau kita melihat perjalanan ke Emmaus, khususnya di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 15 dan 16, terdapat satu peristiwa di mana ketika mereka bercerita, mereka bercakap-cakap tentang isu semasa, tentang apa yang berlaku pada waktu itu, bertukar-tukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Sangat penting, sangat menarik, karena Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, Yesus mendekati mereka, dan Yesus berkata-kata, bercerita dengan mereka. Tetapi dalam ayat yang ke-16 ada sesuatu yang dinyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Baru saja Yesus melalui satu peristiwa yang semua orang tahu mengenai penyalibannya. Dan Yesus telah memberitahu berkali-kali kepada murid-muridnya bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi, dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit atau dibangkitkan daripada kematian. Tidak pasti kalau dua orang ini pernah mendengar mengenai perkara tersebut, kemungkinan-kemungkinan tersebut, nubuatan-nubuatan, pemberitahuan awal yang diberikan oleh Yesus bahwa pada hari yang ketiga Dia akan dibangkitkan. Tapi yang ternyata di sini bahwa mereka tidak kenal ketika apa yang telah dikatakan Yesus itu menjadi kenyataan di depan mata mereka. Mereka tidak pun tahu, sama ada mereka telah lupa apa yang dikatakan oleh Yesus, ataupun kemungkinan besar karena ketidakpercayaan terhadap kata-kata Yesus Kristus sendiri. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus bertanya kepada mereka dalam ayat yang ke-19, apakah itu? Dan jawab mereka sangat tepat, sangat accurate. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa. Mungkinkah karena andaian dan anggapan bahwa Yesus hanya seorang nabi menjadi sebahagian daripada sebab-sebab mengapa mata mereka dikelabui dengan pandangan tanpa mengenali Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Tapi apa yang berlaku ayat 20, mereka telah menceritakan pengalaman Yesus ini. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Apakah juga pandangan bahwa ayat 21, kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Apakah kerana Dia seorang nabi, sekadar seorang nabi, dianggap sebagai seorang nabi, dan dianggap sebagai penyelamat politik,
daripada kerajaan Romawi pada waktu itu demi bangsa Israel. Seluruh anggapan terhadap Yesus tidak seperti yang sepatutnya. Dan itu telah mengelabui mata mereka sehingga tidak dapat mengenal siapakah Yesus yang sedang berjalan dengan mereka pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, diteruskan lagi, tapi sementara itu telah lewat 3 hari. Tepat sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Karena pengharapan manusia tidak berdasarkan kepada apa yang direncanakan oleh Tuhan, maka apa yang Tuhan ingin nyatakan terhalang daripada dipandang dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Kita hanya boleh mengerti kebenaran rohani kalau kita lakukan apa yang dari sudutnya Tuhan, bukan dari sudutnya manusia. Kita hanya boleh mengerti rencana-rencana Tuhan yang sungguh-sungguh kalau itu dilihat dari sudut pandangnya Tuhan dan bukan menurut apa yang kita pikir dari sudut kemanusiaan. Sebab itu penting untuk meletakkan diri kita kepada tempat yang tepat untuk mengerti tentang rancangan Tuhan, supaya persoalan-persoalan yang tidak sepatutnya ditanya tidak akan timbul karena kita mengerti di dalam rancangan Tuhan. Peristiwa ini memberi saya sedikit panduan sekurang-kurangnya mengenai apa yang dipanggil perjalanan ke Emmaus. Yang pertama, perjalanan ke Emmaus menyatakan kepada kita bahwa dekat tanpa hubungan. Saya coba-coba bercakap untuk melihat analogi yang paling dekat mengenai perkara tersebut. Saya teringat di kampung saya ada Selcom Tower, baterainya dicuri, orang dapat handphone dekat di sana pun tidak ada signal. Ada handphone dekat dengan Selcom Tower, tidak ada signal. Bermaksud dekat tapi tidak ada connection, tidak ada hubungan. Dua orang ini dekat dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama, bercerita dengan Yesus, bercakap tentang apa yang peristiwa terjadi mengenai Yesus yang mereka sedang berjalan bersama-sama. Tetapi langsung mereka tidak kenal. Itu dipanggil dekat tetapi tidak ada hubungan. Very near, very close, but no connection. Anda mungkin adalah seperti itu. Saya mungkin dulu adalah seperti itu. Saya menyanyi lagu di kumpulan choir. Saya pandai berdoa sebelum makan karena saya hafal doa yang ditulis oleh padri dulu. Tapi saya belum terima Yesus. Hanya di tahun 1977, waktu saya bersekolah di SMK Likas, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup saya. Beragama kelihatan, dekat dengan gereja, berada di dalam kumpulan orang percaya, belum tentu percaya. Sangat dekat, tetapi tidak ada hubungan. Seperti handphone yang dekat dengan Selcom Tower, tidak ada talian apa-apa. Apakah Anda seperti begitu? Dua orang yang sedang berjalan bersama dengan Yesus, berbicara mengenai Yesus, berbincang mengenai Yesus, bercakap kepada Yesus lagi. Tapi langsung tidak ada hubungan pengenalan akan dia.
Bagaimana kesan kebangkitan Kristus dapat dilihat di dalam kehidupan seseorang kalau sekadar dekat tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, informasi tanpa iman. Mereka tahu mengenai apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka ceritakan kembali kepada Yesus apa yang terjadi kepada Yesus sendiri. Saya pun tidak pasti kira-kira Yesus ada senyum kah tidak. Apa yang mereka cerita ini? Mereka kenalkah aku ini? Terjadi satu peristiwa ketika jalan di kampung tidak seperti hari ini. Ada seorang pengetua masuk ke sekolah menengah. Mereka tidak kenal, tidak ada kendaraan. Di sekolah menengah itu ada Hilux. Dan sampai di Telupin. Pengetua itu tanya, kamu pergi mana? Pergi tempat itu, kampung itu. Boleh ikutkah? Boleh katanya, itu driver. Tapi berdiri di belakang, di dalam sudah penuh, dia kata. Pengetua belum beritahu siapa dia. Tapi dialah pengetua yang akan dihantar ke sekolah menengah itu. Lalu dia ikut di belakang. Seperti naik kuda gila. Dua orang di dalam Hilux itu. Selesa ada ekon. Pengetua di belakang tidak memperkenalkan dirinya. Dalam keadaan yang penuh habuk. Dari Telupin sampai di sekolah itu, rambut masih bagus. Saudara Felix ada di sini, dia tahu keadaan itu. Sampai di rumah itu jadi orang putih, rambutnya jadi putih. Memindahkan cerita sampai di sekolah tersebut. Ditanya dia, kamu pergi mana? Inikah sekolah itu, sekolah menengah? Iya. Bolehkah saya menumpang di tempat ini satu malam? Dan memindahkan cerita. Mau tidak mau pengetua tersebut memperkenalkan diri. Sayalah pengetua yang diutus, pengetua baru di tempat ini katanya. Tapi bayangkan, yang tukang pandu itu, yang salah satu pekerja di sekolah menengah itu, tidak kenal dia. Disuruh berdiri di belakang. 3-4 jam dalam perjalanan. Sebab tidak kenal. Dekat. Ada informasi bahwa pengetua akan datang. Tapi tidak ada kepercayaan yang ini adalah pengetuanya. Mereka ini dekat dengan Yesus. Ada informasinya. Boleh menceritakan balik. Tetapi tidak ada iman untuk percaya mengenai apa yang mereka telah ceritakan. Perjalanan ke Emmaus adalah seperti begitu. Perjalanan ada informasi tanpa iman. Yang ketiga, mendengar tanpa belajar. Mereka telah mendengar penjelasan dari permulaan. Tapi mereka tidak belajar, dua orang yang tidak belajar daripada apa yang mereka telah dengar. Kita juga begitu. Setiap hari kalau tidak di gereja, All Saints telah kehilangan 26,6% selepas COVID. Hampir 2.000 orang setiap minggu. Selepas COVID kita kehilangan 26,6% daripada jemaat tidak datang gereja. Salah satu alasan adalah kami ikut online. Di sini tidak ada lagi live streaming. Mereka ikut online, pindah channel sana, channel sini. Dari masa ke semasa. Banyak informasi, banyak mendengar. Tapi tidak tahu belajar atau tidak. Betapa pentingnya berada di dalam satu keluarga. Waktu berada di UK saya pernah bertemu dengan satu kumpulan, house church. Dan mereka tidak milik kepada mana-mana gereja. Di KK ada seorang kawan bawa saya pergi ke Yates Club untuk minum petang. Dan dia bercerita tentang kumpulannya yang tidak pergi mana-mana gereja. Tapi ada kumpulan orang Kristen. Tidak dibawa mana-mana gereja.
Kalau kita mau bertumbuh, kita perlu ada keluarga. Saudara, apa yang berlaku? Mendengar dari berbagai channel, tetapi pada akhirnya tidak belajar apa-apa. Mungkin belajar yang palsu juga. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan dekat tanpa hubungan, informasi tanpa iman, dan mendengar tanpa belajar. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi saudara-saudari dan saya, dan Dia tidak akan melepaskan kita kepada mulut-mulut singa di luar sana. Dia akan mengejar kita. Dan sama dengan keadaannya yang dialami oleh dua orang kawan ini yang dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka berada dalam satu rumah. Dan di rumah itu dalam ayat yang ke-30, Lukas 24 ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tiba-tiba mereka teringat suatu klimaks pertemuan sebelum daripada itu. Ada seorang pribadi yang telah memimpin pertemuan yang demikian. Dan oleh kerana itu pada ayat 31, ketika itu, saat yang penting, semua kata ketika itu. Mungkin juga ketika ini, semua kata ketika ini. Mungkin peristiwa itu terjadi kepada Anda. Bila mana terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Waktu rohani kita dibuka, pengertian kita dibuka, hati kita dibuka oleh Roh Tuhan, sama seperti Tuhan membuka hati Lydia dalam Kisah Para Rasul. Segalanya terbuka dan kita mendapat kesempatan yang luar biasa untuk mengenal Dia. Dan jangan lepaskan peluang itu. Kalau itu terjadi pada hari ini kepada Anda, siapa tahu ketika ini mata Anda terbuka mengenai siapa Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dan ketika mereka telah terbuka mata mereka dan mengenal siapa Dia, seluruh kerinduan, seluruh keterujaan dibangkitkan dalam hidup mereka untuk mau mengenal Dia pada waktu itu. Tetapi akhirnya Yesus lenyap daripada tengah-tengah mereka. Dan apa yang berlaku? Terjadilah perjalanan yang kedua, yang saya panggil perjalanan ke Yerusalem. Mereka tidak meneruskan perjalanan ke Emmaus. Perjalanan yang menyedihkan. Perjalanan yang penuh dengan dekat tanpa hubungan. Informasi tanpa iman. Mendengar tanpa belajar. Mereka memulai suatu perjalanan penting. Yang baru, perjalanan kembali ke Yerusalem. Karena mereka telah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan mata mereka terbuka terhadap siapa Yesus itu. Dalam ayat yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudari, mereka tidak menunggu lama. Bila mata hati mereka terbuka mengenal siapa Yesus, mereka tidak meneruskan perjalanan yang lama itu. Mereka kembali ke Yerusalem. Ada 3 perkara sekurang-kurangnya terjadi waktu mereka kembali ke Yerusalem. Yang pertama adalah mereka mulai mengenal siapa Yesus yang sebenarnya.
Bukan sekadar mengenal, mengetahui namanya dan mengenal secara agama, tapi mengenal secara pribadi, ada hubungan pribadi. Bukankah hati kita berkobar-kobar waktu dia menjelaskan apa mengenai firman Tuhan katanya. Mengenal karena firman Tuhan. Yang kedua adalah mereka mentaati Kristus. Mereka berjalan dengan ketaatan bahwa benar di mana Yesus berada, di situ saya akan pergi karena saya mau mentaati Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dalam hidup saya. Dan yang ketiga adalah mereka melakukan misi Kristus. Mereka pergi bersaksi, mereka memberitahu sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya orang lain juga mengalaminya seperti Simon. Dan karena ada 3 perkara ini, maka mereka tidak meneruskan perjalanan sebelumnya. Perjalanan ke Emmaus, perjalanan yang penuh dengan kesedihan. Cerita-cerita yang penuh dengan kesedihan. Perjalanan ke Yerusalem adalah suatu perjalanan yang sangat penuh dengan kebenaran Tuhan dan ketaatan terhadap Tuhan. Dan 2 orang ini adalah seperti lambang kepada kehidupan kita. Saya meninggalkan kepada Anda 2 jenis perjalanan. Sama ada Anda akan meneruskan perjalanan ke Emmaus atau perjalanan kembali ke Yerusalem. Ianya jalan yang sama. Hala tuju berbeza. Destinasi juga berbeza. Kalau Anda memutuskan untuk terus berjalan di jalan ke Emmaus, dekat tapi tidak kenal Tuhan, pikirkan 2 kali sebelum matahari terbenam pada hari ini. Besok belum tentu milik kita. 2 orang ini tidak menunggu. Mereka berjalan di jalan yang sama. Walaupun harus melalui dan menemui bekas-bekas tapak kaki mereka yang lama. Dengan hidup yang lama. Tujuan yang lama. Tapi mereka tahu dan pasti bahwa Yerusalem, perjalanan yang menuju kepada ketaatan akan Tuhan. Destinasi yang benar. Karena mereka telah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tempat-tempat ini mungkin menjadi lambang bagi kita. Perjalanan ini adalah mungkin menjadi satu lambang bagi kita pada hari ini. Tetapi fikirkan baik-baik. Ada 2 jenis jalan yang Anda dan saya harus tempuh dalam hidup sekurang-kurangnya. Jalan ke Emmaus atau jalan ke Yerusalem. Saranan saya, jika Anda mempersetujuinya, adalah berhenti jalan ke Emmaus. Bermula jalan ke Yerusalem. Karena perjalanan ke Yerusalem bukan soal tempatnya, tapi soal lambangnya. Perjalanan ke Yerusalem menurut pengalaman 2 orang ini adalah perjalanan mengenal Kristus lebih dalam lagi. Perjalanan mentaati Kristus di dalam kehidupan setiap hari. Dan perjalanan untuk melakukan misi yang dipercayakan oleh Yesus Kristus. Ada 2 kesan kebangkitan Kristus di sini. Kesan yang pertama adalah kesan perjalanan ke Emmaus. Kesan yang kedua adalah kesan perjalanan ke Yerusalem. Sebelum matahari terbenam, sempena hari Esta pada hari ini, renung-renungkanlah jalan apa, jalan di mana, hala tuju di mana Anda harus menuju dalam hidup Anda. Ke Emmaus atau ke Yerusalem.
Tidak ada jalan maju mundur. Ada syarikat maju mundurlah disandakan. Tapi perjalanan ini tidak ada maju mundurnya. Jam kehidupan berputar hanya sekali. Tidak seorang pun tahu bila ianya akan berhenti. Kalau ada jam yang undur, buang jam itu. Sebab jam kehidupan hanya berputar satu kali. Tidak seorang pun tahu bila ianya akan berhenti. Perjalanan ini akan berlangsung satu kali. Tidak seorang pun tahu bila penghujungnya dalam hidup kita secara pribadi. Saya sarankan berhenti jalan ke Emmaus. Bermulalah jalan ke Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa, suara hamba-Mu berhenti di sini. Tapi suara Roh Kudus akan terus kedengaran berkumandang, memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hati yang peka terhadap suara-Mu, supaya kami akan berhenti menuju ke Emmaus dan bermula menuju ke Yerusalem. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.